Ditambah lagi dari hadis Nabi Muhammad SAW an Rifa'at bin Rafi' radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul kasbi atyabu. Diriwayatkan dari sahabat Nabi Rifa'ah bin Rafi' bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi SAW ditanya oleh sahabatnya, ayyul kasbi atyabu, mata pencaharian apakah yang paling baik? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, amalur rajuli biyadihi, ialah orang bekerja dengan tangannya, wa kullu bai'in mabrurin, dan tiap jual beli yang bersih. Ini amalan yang betul. Bahkan husulu rizki halali ibadatun, pernyataan begitu, mencari rizki yang halal itu ibadah. Lalu di dalam hadis yang lain bahwa pedagang-pedagang yang jujur itu akan bersama dengan Nabi, Siddiqin dan Salihin. Ya. Maka hadirin, kita harus mengetahui rukun-rukun jual beli supaya kita terhindar dari hal-hal yang haram. Ya. Jadi Allah menghalalkan jual beli namun mengharamkan riba dan yang sifatnya merugikan orang lain. Maka rukun jual beli itu ada 5. Yang pertama ada penjualnya, ada pembelinya, ada barang yang dijual, ada harga, ada ijab qabul. Baru jalanlah jual beli. Pembeli ada, penjual ada, barangnya ada, harganya ada, dan ada serah terima. Baru sah jual beli. Lalu syarat penjual dan pembeli, itu rukun jual beli tadi. Syarat penjual dan pembeli ini yang pertama berakal. Ya, jadi tidak sah jual beli kalau orang itu kurang akalnya atau gila atau idiot. Jadi syaratnya dia harus berakal. Allah Ta'ala nyatakan dalam Quran surah An-Nisa ayat 5, wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyama. Allah nyatakan, janganlah kamu berikan hartamu itu kepada orang yang sufaha, yang kurang akalnya, bahasa mudanya IQ-nya rendah. Dan harta itu dijadikan Allah untukmu sebagai pokok penghidupan. Yang kedua, syarat jual beli itu, syarat penjual dan pembeli itu dengan kehendak sendiri. Jadi tidak ada jual beli paksa. Jual mobil ya, kalau tidak saya bunuh. Kalau tidak kita tidak sahabat lagi. Ada unsur paksaan, maka tidak sah jual beli. Jadi dia harus ridho. Dan Nabi SAW bersabda, innal bai'u antaradin. Nabi bersabda, baru sahlah jual beli itu kalau antara penjual dan pembeli sama-sama ridho. Kalau satu tidak ridho, janganlah, ini barang kesayangan istriku, jual lah. Kalau udahlah kita tidak usah bersahabat aja, tidak boleh. Harus sama-sama ridho. Dan tidak boleh ada unsur paksaan. Ya. Yang ketiga, keadaan tidak mubazir. Karena Allah Ta'ala sudah wanti-wanti, ya, dilarang mubazir. Innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin. Al-Isra ayat 27. Ya, berlebih-lebihan
itu mubazir adalah saudaranya setan. Jadi hadirin, syarat penjual dan pembeli ini berlebih-lebihan. Orang isi rumah itu hanya 2, tapi mobilnya ada 10. Itu apa? Pamer. Kakek nenek lagi. Ya, yang perlu banyak duduk manis di rumah. Ya. Ini maka termasuklah rumah-rumah kita ini besar, kakek nenek isinya ada kamarnya ada 7, kosong semua, demit isinya, hantu. Apalagi malamnya lampunya tidak dihidupkan, lembab, akhirnya masuk kamar itu merinding. Sudah tidak berpenghuni, maka sesuai dengan keperluan. Terlebih lagi ibu-ibu beli berasnya ada 66 buah. Oh, pasang kemana? Di ubun-ubun, di pundak, udah 1 aja atau 2 sebagai gantinya. Rusak nanti kan beli lagi. Ya, karena begini bapak-bapak dan ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian. Kan di padang mahsyar ini kita akan ditanya dengan 4 pertanyaan. Kalau pertanyaan di kubur itu tidak ditanya lagi. Di padang mahsyar itu 4 pertanyaan. Belum akan bergerak kita satu langkah pun dari tempat berdiri kita sebelum kita menjawab 4 pertanyaan. Yang pertama, kau habiskan kemana masa mudamu? Yang kedua, dari mana kau dapatkan harta? Nah, yang ketiga, kemana kau belanjakan? Jangan bilang uang-uang saya, hak saya. Kita diatur oleh Allah. Ya, ada aturan sama di dalam Islam. Ya, lalu yang keempatnya, apakah engkau sudah mengamalkan ilmu yang engkau ketahui? Jadi dari mana ke mana? Dari mana kau dapatkan harta, kemana engkau belanjakan? Jadi belanjalah sesuai dengan keperluan. Yang keempatnya, syarat penjual pembeli baligh. Tapi anak yang belum baligh boleh kalau untuk hal-hal yang kecil, beli gula, belum baligh ya, beli apalah, yang hal-hal yang ringan, beli permen atau disuruh bapaknya beli buah, dan umumnya sudah tahu bahwa buah itu sekilonya 10.000 atau 20.000, itu boleh walaupun dia belum baligh. Nah, yang perlu diperhatikan lagi hadirin, syarat barang yang mau dijual dan dibeli itu. Ya. Tadi syarat rukun jual beli sudah, lalu syarat penjual pembeli sudah, sekarang syarat barangnya. Yang pertama suci, karena tidak sah jual beli barang najis. Babi, anjing, tinja, kotoran, kan najis. Darah, kan najis darah. Maka tidak sah jual beli barang-barang yang najis. Hadisnya ada, hadis Bukhari Muslim. Innallaha wa rasulahu harramal bay'al khamri wal maitati wal khinziri wa asnam. Dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasul SAW bersabda pada saat penaklukan kota Mekah, Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli arak, ya, dan sejenisnya, narkoba sudah haram, jual belinya aja haram. Bangkai, babi dan berhala. Kalau jual belinya haram, otomatis duitnya haram. Jadi najis. Lalu bagaimana kalau dia jual pupuk kandang? Pupuk kandang kan sudah berubah menjadi kompos atau jadi pupuk kandang, bukan kotoran lagi. Tapi kata alim ulama, seandainya kita punya peternakan masih becek-becek lah kotoran najis kambing atau sapi itu, kan itu najis itu. Peternakan ayam masih banyak kotorannya sebentuk kotoran, maka ada mengatakan kita bukan menjual kotoran itu, tapi mengganti biaya dia ngumpulkannya, upah orangnya, karungnya, ngangkutnya. Sebab nanti dia akan tebarkan
atau dia kumpulkan, dia timbun, nanti berubah tidak menjadi kotoran lagi, najis lagi, menjadi pupuk kandang. Dia mengartikan gitu. Lalu bagaimana dengan donor darah? Kadang-kadang kena kesulitan, kebetulan ada kawan kita yang pas, yang lain mungkin darahnya ini kan najis. Darah itu najis, maka tidak boleh dibayar. Kalau seandainya pas ada kawan atau tetangga yang darahnya pas, misalnya cari darah susah, maka kebetulan dia ada dan bisa diambil darahnya. Ketika kita memberikan uang imbalan kepada pendonor ini, niat kita bukan beli darahnya. Apa? Untuk dia beli makanan yang bergizi, makan apa? Yang bergizi, buah, madu, susu, telur, untuk mengembalikan kondisi tubuh dia, karena darah dia sudah sekian mili atau sekian cc sudah diambil. Jadi bukan membeli darah yang sudah didonorkan, itu bukan. Untuk menggantikan asupan gizi supaya kembali lagi normal. Darah yang kata tidak mengganggu kesehatan tubuhnya. Ya. Lanjut lagi hadirin. Yang kedua ada manfaatnya. Kalau tidak ada manfaatnya, tidak sah jual beli. Jadi syarat barang itu ada manfaatnya. Ada duduklah di pasar, jual apa? Jual nyamuk. Apa manfaat nyamuk? Ya, tidak ada manfaatnya. Jual lalat. Kalau jual jangkrik ada manfaatnya. Makanan burung, lalat hijau, ada manfaat. Tidak ada. Jadi ketika barang itu tidak ada manfaatnya, maka tidak sahlah jual belinya. Ya, yang ketiga, barang itu bisa dikuasai, maka tidak sah jual beli barang yang tidak dikuasai. Ya, itu. Gimana? Pak, saya jual burung, mau beli burung nggak? Mau. Mana burung? Itu terbang, lepas dari sangkar. Gimana kita menguasai burung itu? Ya. Mau beli ikan Pak, gurame ada, kolamnya besar, jadi kolam itu, yang mana kita ngambilnya? Ya, jadi termasuk ya kudanya lepas lari, jual beli kuda Pak, ya lepas, tidak bisa dia kuasai, maka tidak sah jual belinya. So kata Nabi SAW, ya hadis riwayat Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad mengatakan di sini mauquf. La kastarus sama kafil ma fa innahu ghararun. Apa kata Nabi? Janganlah kalian membeli ikan di dalam air, karena perbuatan itu adalah gharar, tidak tentu, masih gelap. MJ mak jelas. Apa ikannya? Gurame, ikan emas, ikan buaya. Saya jual Pak ikan. Jadi harus jelas ya. Jadi bisa dikuasai, bisa diserahkan barang tersebut. Lanjut lagi, yang keempat, barang itu, syarat barang itu milik sendiri atau barang itu sudah dikuasakan. Kata Pak Ketua kita Pak Sabil, Pak Ustadz tolong jualkan motor saya. Memang motor dia sudah kuasakan ke saya, berarti saya ini makelar. Atau barang itu milik kita. Itu. Jangan Pak mau jual motor. Mau beli motor Pak, mau. Mana? Itu yang di parkiran. Motor orang. Jual motor. Maka barangnya milik sendiri atau sudah dikuasakan. Dari dilanjutkan lagi hadirin, itu syarat yang kelima, barang itu diketahui jumlahnya. Ya. Jadi barang itu diketahui kadarnya, jumlahnya, sifat-sifatnya. Kalau motor mereknya apa? Kalau ikan apa?
Membeli ikan Pak. Ikan apa? Ikan pokoknya. Yang masih di kolam. Ikan cenang apa. Jadi harus jelas barangnya itu, ya, sifatnya. Atau barang yang nggak ada tapi diterangkan. Gurame Pak, yang sudah masuk 1,5 kilo. Nah, sudah diperkirakan. Dan umum orang tahu, diterangkan sifat-sifatnya. Tapi ketika tidak diketahui kadarnya berapa, beratnya berapa, sifatnya, maka tidak sah jual beli. Lalu ijab dan qabul, ya, kita rinci. Serah terima. Ijab qabul itu tidak ada yang memisahkan antara penjual dan pembeli. Jadi dia berhadapan. Kalau jauh gimana? Melalui telepon boleh. Ya, walaupun dia jauh, satu di Kota Bumi, satu di Bandar Lampung. Pak, sudah sejak saya beli. Nah, maka jangan ada yang membatas atau memisahkan pembeli diam, penjual menyatakan. Jadi dua-duanya ini harus serah terima. Atau dia katakan, Pak, berapa barang ini? 20.000. Boleh kurang enggak? 15.000. Boleh. Nah, ini pun sudah termasuk arah ijab qabul. Tidak mesti aku jual ya, aku beli. Boleh. Berapa ini Pak? 10.000. Ya sudah. Saya jual bunganya Pak ya. Ya, kata itu saya beli. Ini bentuk ijab qabul. Kayak nikah juga ya. Atau dengan isyarah. Ya, tawar menawar pun sudah ijab qabul. Berapa nih Pak? 20.000. Boleh nggak 12? Ya sudahlah, boleh. Nah, ini pun sudah mengarah ke arah isyah qabul. Jadi kalau tidak ada ijab qabul, maka tidak sah jual belinya. Dan tidak ada disela dengan kata-kata lain. Berapa Pak harganya? 20.000. Tak, saya nawar ya. Halo. Telepon dulu. Maka ini sudah akad baru. Saya bayar Pak 5. Loh, kan saya bilang udah gak boleh kurang tadi. Pas kita ngomong-ngomong Bapak telepon, ribut jadinya. Jadi antara tawar menawar itu tidak ada kata-kata lain kecuali membicarakan tawar menawar atau jual beli tersebut. Dan jangan digantung waktu ijab qabul. Ya. Jangan digantung. Digantung tuh gini, Pak, saya mau beli bunga, boleh. Harganya berapa? 20.000. Tapi nggak sekarang Pak. Aku pas pakai dulu ya di rumah. Second namanya, bukan baru lagi. Maka tidak boleh kan digantung. Pak, motornya mau dijual? Iya. Berapa harganya? 5 juta. Tapi aku pakai sebulan dulu ya. Lah, ini kan dia gantung. Maka tidak sah jual beli seperti itu. Lanjut lagi. Jual beli terlarang tapi sah. Ada bentuk jual beli yang terlarang tapi sah. Ada jual beli yang dilarang oleh agama namun sah. Karena mengakibatkan menyakiti si penjual atau pembeli, melonjaknya harga dan menggoncangkan ketentraman umum. Kita rinci bagaimana. Yang menyakiti hati orang penjual atau pembeli. Contoh, saya ada orang lain misalnya bunga ini milik Abang Sabil. Pak Haji datang mau beli ini. Sedang ngomong-ngomong, dia tahu berapa Pak Sabil? 20.000. Dia bilang 15.000. Udah Pak, saya berani 20.000. Kan nyakiti dia kan? Ya. Jadi kena menyakiti si penjual atau pembeli.
namun jual belinya sah. Antara dua orang sedang tawar menawar. Ini harganya 20.000. Pembeli nawar 15.000. Saya datang pihak ketiga, ada Pak, saya beli harga 20.000. Tentu penjual pengennya 20.000, kan dia kan nawar 15. Kan nyakiti pembeli. Nah, tetapi jual belinya sah. Yang kedua, sifat jual beli. So, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yasumur rajulu ala saumi akhihi. Tidak boleh seorang menawar di atas tawaran saudaranya. Pesan Nabi, la yasumur rajulu ala saumi akhihi. Tidak boleh menawar di atas tawaran saudaranya. Dia nawar misalnya Bang Sabil jual ini 20.000, ditawar dia berapa? 15, saya katakan 18 di atas tawaran dia. Kan menyakiti dia. Kalau mau tunggu dia tidak jadi dulu, baru saya boleh beli. Namun jual beli ini sah. Nah, walaupun dilarang tapi sah. Kenapa? Ada pertama alasannya, ada pihak yang tersakiti, si penjual atau pembeli. Yang kedua, melonjaknya harga tinggi di pasar. Begini caranya, dia beri barang-barang, lalu dia timbun. Ketika langka di pasaran, dia akan keluarkan harga itu dengan harga tinggi. Ini pun sah jual belinya, tapi dilarang. Yang sifat barang itu keperluan pokok. Tapi kalau ketika menimbun barang karena kita nunggu harga barang kita sendiri, cengkeh. Sudah kita keringkan, tidak kita keluarkan, kita timbun dulu. Setelah harga naik, baru kita akan jual, boleh. Tapi sengaja membeli di setiap pasar kita beli, bahkan petani-petani dari kebun kita beli, kita borong, kita timbun supaya tidak ada di pasar. Misalnya tidak ada beras, atau tidak ada minyak, atau tidak ada keperluan pokok cabai dan bawang, dan keperluan pokok hari-hari. Langka, ketika harga melambung baru saya keluarkan. Ini pun jual beli ini sah, yang dia borong-borong di kampung-kampung tadi, tapi merugikan masyarakat umum. Ini diancam. Salah satu di antara 20 sahabat setan itu adalah orang yang menimbun keperluan pokok masyarakat sehingga langka, lalu harga melambung tinggi, lalu baru dia keluarkan untuk mengambil keuntungan yang sangat-sangat besar. Maka hadirin rahimakumullah, hal ihwal tentang jual beli. Jual belinya sah, tapi untuk digunakan maksiat. Jual belinya sah, perkara dia gunakan untuk maksiat itu dosa sendiri. Misal membeli ayam jago boleh, tapi untuk ngadu ayam, perkara ngadu ayam itu dosa tersendiri. Tapi ketika dia menjual beli ayam jago, kan untuk pejantan, tiba-tiba digunakan untuk adu ayam, maka jual beli ayam jago itu sah, ya, sah, walaupun dilarang. Kan dilarang menjual ayam jago yang spesial untuk diadu, tetapi jual belinya itu sah. Kenapa? Ada pihak yang dirugikan, ya. Maka hadirin, di dalam jual beli, terutama kita yang Islam, tolong nota-nota itu diganti.
nota. Ada bacaan barang yang sudah dibeli, apa tulisan? Tidak boleh ditukar atau dikembalikan. Tolong notanya ini cetak ulang atau coret, tip X. Ini cara Yahudi. Cara jual beli Yahudi dan Nasrani seperti ini. Tanda sudah pakai pen tinta merah, pakai tanda seru 3. Barang yang sudah dibeli tidak boleh ditukar atau dikembalikan. Bagaimana mau berkah kalau cara jual beli ini cara Yahudi? Ya. Sebab hadirin rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengembalikan barangnya yang sudah dia beli, ya, lalu penjual ini ridho menerimanya, maka si penjual, si pedagang ini sudah dibangunkan mahligai istana untuknya di surga. Ya, ada seseorang misalnya beli gula. Ya, lalu dia katakan, Pak Ustadz, tak kembaliin gula Pak. Kenapa? Anakku nangis minta uang jajan sampai guling-guling di tanah. Atau saya beli gula sekilo tapi berasnya tinggal secantik, tak kembaliin gula, maka saya ridholah menerima itu, tak kembalikan uangnya, misalnya 15.000 1 kilo, supaya dapat mahligai istana di surga. Itulah kata guru kami di Kufah, ya, tempat Imam Abu Hanifah tinggal. Jadi ada seorang pedagang, mulai dari warung kecil menjadi toko, minimarket hingga besar sekali. Kalau sekarang seperti supermarket. Sedang laku-lakunya, sedang ramai-ramainya, terkenal jualannya, laris setiap hari. Tiba-tiba dia lelang dan tutup, tidak mau jualan lagi. Semua heran. Uangmu banyak, ini sudah banyak orang beli barangmu mulai dari warung, toko, semua minimarket, supermarket itu besar. Dia katakan, saya sudah dapat surga, untuk apa lagi? Kenapa? Selama dia dagang bertahun-tahun belum ada satu pembeli yang mengembalikan barangnya, baru hari ini. Dan saya kata ulama ini, saya dengar hadis Nabi SAW bahwa saya membaca bahwa apabila pembeli menyesal lalu dia mengembalikan barangnya dan penjual mengembalikan uangnya, maka bagi penjual sudah dibangunkan istana untuknya di surga. Saya sudah ada istana, untuk apa lagi? Saya tinggal menanamnya lagi dengan banyak beribadah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menghabiskan sisa tuanya. Maka hadirin rahmatullah yang punya nota itu, bagaimana kalau mau? Boleh kita tulis begini, komplain kami terima selama titik-titik hari. Kalau dekat 3 hari, kota bumi, ya buatlah seminggu. Seperti itu. Ya, boleh komplain. Nah, ketika dia komplain, barang ini sudah dibuka segelnya. Yang tadinya harganya 50.000, tentu tidak aku kembalikan 50.000. Kira-kira kalau kujual ini nilainya turun karena sudah dibuka segelnya, ya, maka menjadi, Pak, saya kembalikan 40. So, sudah terbuka segel. Kalau saya jual ini sekitar 40. Tapi kalau masih utuh, tidak cacat, maka kalau dia beli 50.000, kita kembalikanlah uang 50.000. Ya. Tapi kalau lonyo hancur, yang tidak bisa dijual, yang tidak bisa lah Pak, tak kembali ke hancur di kilas mobil, gepeng dia. Nah, jadi disesuaikan. Maka hadirin bapak-bapak yang berdagang, pulang nanti tip langsung praktek, jangan jual beli cara Yahudi. Sebab berita dari Nabi, ketika pembeli menyesal lalu penjual menerimanya, mengembalikan uangnya, Allah sudah bangunkan mahligai istana di surga. Subhanallah, luar biasa. Itulah mudah-mudahan
dengan jual. Tetapi ada satu syarat jual beli, kalau akan menjual tawarkan ke tetangga dahulu, hak tetangga. Menjual rumah, jual motor, jual mobil, tetangga dulu atau kawan dulu, baru ke orang lain. Sebab bisa saja tetangga ini dia suka dengan motor kita, sudah dijual dengan orang lain. Berapa Pak? 12. Ya Allah, walaupun kau jual 15, saya sudah sisir motor lah, lalu agak renggang lah. Maka kalau menjual sesuatu rumah, motor, mobil, tawarkan dulu ke tetangga depan, belakang, kiri kanan. Itu hak mereka. Kalau mereka tidak mau, baru ke orang lain. Ini tata krama dalam bertetangga, terutama akan menjual. Termasuk menjual apa saja di rumah. Ya. Maka hadirin, jual beli yang sah itu tapi kurang manfaat, salah satunya burung. Ya. Menghabiskan, kalau sampai melalaikannya, itu. Pelihara burung boleh Pak Ustaz, boleh, tunaikan. Tapi penelitian saya di masyarakat, makan minum ditunaikan, sangkarnya lebar bagus, dimandikan. Tapi satu yang nggak ditunaikan, nafsu syahwat, kebutuhan seksualnya. Ikan dia kenuntut nanti. Ya, maaf, begitu juga yang membeli ikan tapi manfaatnya akan merugikan hewan yang kita beli. Yang punya ikan lohan, ikan arwana, ini udah mahal 10 juta, plek mati, ngamuk sama bini, lupa nggak kasih makan, atau mati listrik. Kau akuariumnya besar, oke, kasih makan jangkrik dan yang lain-lain, boleh. Kawinnya kapan? Kecuali kalau kita tahu kata dokter hewan ini impoten, ini lemah sawan, udah aman. Belikan koki lah, sudah murah, jantan betina. Perkara dia mau kawin, maka urusan mereka. Itu, ya. Ini punya burung-burung apa yang sedang marak burung nih? Burung murai, burung perkut, ya. Senang dia, kalau Nabi Sulaiman ada atau Nabi Muhammad di zaman Nabi Muhammad, pasti nggak mengadu. Kawin, nggak ngerti. Bini kita pulang seminggu jauh uring-uringan, kawin kan. Nah, tapi nanti kalau kumpul kawin, setelah birahi, kapan dia birahi, kawin, pisahkan lagi, kayak di penangkar. Susah ya, jangan melihara yang susah, yang mudah-mudah aja. Isi kan koki ini kan campur jantan betina, aman sudah, tidak terlalu mahal-mahal. Keindahan pun kita nikmati, kita lihat keindahan dia berenang-berenang, ya, tidak mengganggu nafsu syahwatnya. Ya, nah ini hal ihwal nanti ada sendiri muamalah dengan makhluk Allah Ta'ala, terutama yang punya peliharaan jual aja Pak, dari menghabiskan dosa, mengumpulkan dosa, menghabiskan amal ibadah kita tiap hari. Ya, terutama nafsu syahwatnya tidak tertunai, kecuali kata dokter hewan, ikan lohanmu ini lemah sawat, nah, aman dah kita. Itu. Tambah lagi kalau kesirikan, ini nonongnya ini besar merah hoki, hanya kata Cina, jual beli dari Cina, pakai hoki pula. Nah, jadi hadirin, kita buka pertanyaan dulu, ya. Tapi pulang nanti jangan langsung dihancurkan akuariumnya, jual aja, belikan ikan-ikan yang bisa sepasang. Ya, burung yang ada pasangannya, atau ke penangkar, kawin kan lupa ini birahi, meloncat terus, udah kawin bawa pulang lagi. Setiap sebulan seminggu sekali dia birahi. Silakan yang mau bertanya tentang singkat penjelasan tentang jual beli. Waalaikumsalam. Ustaz, tadi saya sedikit, saya menunjukkan jual beli sama yang lain. Dimana sekarang ini kan di supermarket itu kan kita tidak ada ijab kabul masuk saja. Itu mungkin mana? Ijab kabul kan Pak kasir. Dia sudah tahu harganya 15.000. Itu kan sudah ijab kabul di kasir itu.
Tapi kalau langsung bawa, nah itu nggak dijawab kabul. Oh, belum. Jadi ijab kabulnya nggak mesti aku jual ya, aku beli, iya itu betul. Pak aku jual, aku beli. Nah itu cara yang inilah cara yang simple dan sederhana, cara ini mudah. Tapi dengan cara berapa nih Pak? Atau dia ini kayak sir saya dengan bunga ini, udah aku ganti dengan 10.000 aja lah. Janganlah, udahlah dengan kawan. Ya sudahlah. Nah itu pun sudah isyarat ke sana. Tawar menawar pun juga begitu kita baca lebar, dan isyarat kita mengambil ke tas, ke keranjang, ke sangke itu, lalu kita membawa ke kasir, itu suatu isyarat ijab dan qabul. Korek kan itu kan sudah ijab qabul. Enggak betul. Saya beli ini, kalau belanjanya banyak ijab qabulnya, beli ini harga sekian, beli ini harga, kan harga beda-beda. Ngantri orang, ngamuk orang ini. Jadi itu sudah di kasir, itu sudah ijab kabul. Kasir siapa? Wakil dari penjual. Ada lagi? Yang mana? Oh, waalaikumsalam. Boleh, barang-barang dilelang ini boleh. Di zaman Nabi pernah barang-barang itu dilelang. Termasuk kadang-kadang, termasuk barang masjid yang nggak dimanfaatkan, uangnya akan masuk kas masjid, dilelang, yang nggak pakai lagi, ya, karena udah beli baru. Misalnya 100.000, 110, 150, nah tertinggi itu boleh. Tetapi jangan ada tipuan, sengaja ada anggota kita ninggikan. Nah, Bang Sabil katanya dia punya, saya sengaja buat 200 supaya ada orang lebih dari itu. Kawan saya ini tidak boleh. Ada juga yang hadir itu kawan-kawan ditebar supaya sengaja tawarannya tinggi, supaya ada orang melebihi itu. Boleh lelang itu, termasuk mobil lelang boleh. Ya 200, 210, 215, 200 yang tertinggi mentok nggak ada jawaban, dah dia yang ngambil. Boleh. Di zaman Nabi sudah ada jual lelang itu. Ya. Biasanya barang-barang yang kelebihan manfaat, ya, misalnya AC masih bagus, sudah diganti AC lagi, ada sumbangan, maka dilelang. Siapa yang berani? 20.000, sudah ada misalnya 2 juta, 2 juta setengah di situ, maka dibolehkan jual beli secara lelang, tapi tidak ada gharar, tipuan-tipuan itu tadi. Paham ini tipuan? Saya tebarkanlah 10 orang. Ketika saya katakan 100.000, sengaja kawan saya itu membuat 150. Kalau orang menawar di bawah 100 nggak boleh, bawahnya harus di atas. Sengaja dia yang kawan ke 10 orang ditebar di antara pembeli-pembeli ini untuk menaikkan harga. Kawan lagi 200 kata dia. Wah, saya satu lama nggak berani, udah yang berani 200. Nah, padahal dia nggak mau beli, hanya untuk menaikkan barang. Itu tipuan nggak boleh. Tapi kalau murni, ini pembeli kumpul, saya akan melelang ini, maka suara tertinggilah itu yang akan kujual. Boleh. Di zaman Nabi sudah ada jual beli secara lelang. Ya, ada lagi yang ditanya? Nah, waalaikumsalam. Kalau bagaimana hukumnya ketika kita beli dari pihak pertama, kemudian kedua lagi ke pihak ketiga, dan pihak pertama kita dapat bonus terhadap barang itu, kemudian kita jual lagi ke pihak ketiga, bonusnya kita berikan. Nggak paham. Kita beli, kujual lagi. Sudah itu, kita beli dari orang ini, dapat bonus dari mana? Misalnya beli barang A, kemudian kasih bonusnya lagi. Oh. Kemudian barang tadi kita jual lagi, tapi barang yang bonus tadi itu tapi tidak berikan kepada. Oh, iya. Saya beli sabun cuci, dapat bonus piring. Ya, piring. Lalu saya jual tapi piring ini tidak dikasihkan. Itu maksudnya? Ya.
maka tidak boleh. Apalagi ada tulisannya bonus piring. Ketika kita belinya memang dari perusahaan itu ada bonusnya, maka kita jual pun harus dengan bonusnya itu. Kan bonus sebuah piring cantik, maka berikan. Seperti itu. Banyak begitu barang-barang yang ada ininya kadang-kadang tidak dijual. Dia kumpul ngambil keuntungan dari bonus tersebut. Kecuali ya sifatnya tidak ada tulisan. Ya. Saya beli ini tidak ada tulisan bonusnya. Sudah itu saya jual ini saja, nggak apa-apa. Bonus saya ambil. Bonus itu kan dari pihak pertama. Ya. Sementara di sini nggak ada bonusnya, nggak ada tulisan bonusnya. Bonusnya tutup. Saya beli di toko dan perusahaan itu, kalau dari ke toko belilah bunga ada bonus tutup gelas. Kejualah di warung saya bunga saja. Tutup gelasnya aku pakai untuk sendiri boleh. Sebab dia tidak ada bacaan bonusnya. Kalau ada bacaannya harus disertakan. Nanti kenapa Pak ini kan ada bonusnya? Kalau nggak ada bonusnya, maka boleh. Ya, seperti itu. Ada lagi? Yang mana? Sebelah kanan ini banyak nunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ustaz mau nanya dari syarat barang ini di sini barang itu milik sendiri atau dikuasakan. Nah, kalau kasusnya itu kita jual online, kita ini menjual barang online yang jual itu dari online ini, terus yang beli itu dari customer kita, order sama kita. Nah, kita menjualnya langsung dari si penjual online kita itu langsung ke customer kita dengan harga yang kita naikkan. Nah, itu kan jatuhnya apakah udah masuk ke sendiri atau masih seperti apa? Ya, jual beli online ini kalau jabak boleh, kalau barangnya jelas. Kalau yang dipajang di tayangan itu contohnya seperti ini, betul-betul ini. Tapi banyaknya nipu, tidak sesuai. Tasnya bagus, nggak tahu tasnya apa kainnya, masya Allah. Saya ada anak buah beli tas, tidak sesuai dengan apa yang dicontoh. Kalau betul-betul contoh sesuai, maka jual online gula, misalnya gulaku, ya itulah gulanya yang dipajang, nggak terlalu ragu, boleh. Tapi yang nggak boleh ini kadang-kadang yang dipajang cantik manis gini yang dijual beda, itu ada unsur tipuan. Lalu sebaiknya kita ini kalau itu bukan penjual, bukan pemilik, kita ini makelar. Seperti itu. Ya, contoh, Bang saya mau jual motor saya 12 juta. Lebih dari itu punya sampean. Pandailah kau menyulap motor mengkilat ya, dengan santun sehingga terjuallah 15 juta. Jadi 3 juta punya sampean. Berarti sampean bukan pemilik, makelar dari toko online ini ke konsumen. Kecuali barang itu dibeli dulu, milik baru kita jual. Kalau itu namanya perantara, wakil daripada toko online, boleh. Kita mengambil keuntungan, ya. Tapi jangan melebihi dari yang ditetapkan atau mengurangi sehingga dia rugi. Atau harganya 12 dia hargakan 20 sehingga nggak laku-laku karena terlalu mahal. Sementara saingan banyak. Nah, sehingga ada intinya kenapa diatur ini supaya tidak ada pihak yang dirugikan atau tidak terjadi keributan antara penjual dan pembeli. Maka diaturlah dalam syariat agama. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan pertama untuk jual beli sekarang ini marak dengan jual beli anak-anak. Hah?
Aha. Itu hukumnya bagaimana? Boleh. Boleh. Beli token listrik 200.000, masuk kan berapa? Nyalalah listrik kita. Ya token ini kan angka-angka kan, kode-kode. Di kode inilah ada setrum yang bukan setrum apa ini. Nah, sehingga ini bisa kita pakai mungkin seminggu, mungkin sebulan atau 2 bulan, boleh. Yang dia tuliskan bukan angka yang dia jualkan, bukan angka 78221, bukan itu. Ada di dalamnya kalau apabila kita masukkan angka itu akan nyalalah listrik kita. Boleh. Yang kedua, Ya. bagaimana dengan memelihara burung ataupun ikan tadi? Ternyata kita beli sepasang burung ataupun ikan tadi. Nah, kalau sepasang itu ternyata mendapatkan yang tidak sepasang. Nah, maksud kita supaya dari gairah dari apa itu namanya burung itu kalau Anda mau nikah mau kawin itu sudah siap. Namun ternyata jantan atau betina. Oh, hormon. Ada juga burung ya, kelainan seksual. Ya, begini, kembalikan. Saya kan beli jantan betina untuk menunaikan, ya maka kembalikan atau carikan dia masing-masing pasangan. Ya, satu burung boleh, ya, misalnya murai, ya mahal. Tapi kapan dia birahi, kita ke penangkar, Pak, tolong kawinkan dulu, sudah kawin bapak pulang lagi. Tunaikan hasratnya. Apakah kita punya sendiri atau ke penangkar? Contoh orang yang punya sapi jantan, dia ngamuk-ngamuk, maka dicari tetangga yang punya sapi betina, hantar kawinkan, sudah bapak pulang lagi. Itu maksudnya. Ya, jadi kalau betina carilah jantan ke pembeli lagi. Jadi kumpulkan dua-duanya. Adalah tahulah ikan jantan betina penjual tahulah ya. Tahu. Ya. Tidak perlu disunat-sunat, Pak. Ada lagi. Masalah jual beli ini belum selesai ya muamalahnya, tentang gadai belum, ya sewa menyewa, titip menitip ini panjang ini. Banyak nitip motor dipakai nggak boleh loh, titipan motor. Nah, nitip motor mudik lalu dipakai ngacir-ngacir, ini haram hukumnya. Maka perlukan kita bahas muamalah pertemuan selanjutnya, kan masih jual beli secara umum ya, yang ringan. Masih ada tadi sebelah sana? Ya ini, yang mana? Nah, sana sebenarnya. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ini studi kasus hampir sama dengan ikhwan yang sebelah tadi, tapi ini bukan konten. Ini studi kasusnya begini. Anggaplah saya distributor. Jadi saya jual barang, tapi tidak mesti barang yang saya itu ready apa betul. Ada kalanya kosong, ada kalanya ada, dan itu saya ambil dari penjual utamanya. Iya. Kemudian ada transaksi dari pembeli saya ke saya. Barang itu sedang dalam keadaan kosong. Katakanlah beli barang A, tapi barang itu saya sedang kosong. Ya. Sementara pembeli itu sudah transaksi dengan saya, dan baru akan saya belikan barang itu ketika setelah saya transaksi dengan dia. Iya. Ini hukumnya gimana? Kan ini barang belum dari saya. Ya, hadirin, saya beli barang-barang tuh nggak ada, tapi jelas saya beli mesen dengan misalnya Bang Sabil, dia jual ini mereknya Saramonic. Saya nggak ngelihat barang, tapi tahu barang ini, yang mereknya ini, maka boleh. Barang itu belum datang, maka saya sudah pesan. Nah, ada tersendiri. Nah, ada bai'us salam. Jadi mesan barang, tapi sifat-sifat aja diterangkan. Ya, misalnya mereknya Panasonic, ukurannya sekian, terangkan sifatnya saya. Boleh, walaupun kita belum melihat barang, karena barang itu memang sudah umum. Seperti ini kan umum di toko elektronik, maka boleh. Dan ingat-ingat, panjer apabila tidak jadi kembalikan. Ini banyak nih, rilang, ngontrak rumah, kos-kosan, nasi panjar 500, tidak jadi Pak katanya,
500 balikkan itu uang dia. Dan belum ada jasa atau barang kita yang dia pakai. Kecuali ngontrak sebulan. Baru setengah bulan dia tunggu, maka sisanya kembalikanlah setengah bulan. Kan enak. Intinya supaya tidak ada yang tidak ada yang dirugikan dan tidak ada keributan. Mau beli barang tadi, sudah kasih panjar, enggak jadi, kembalikan panjarnya. Ini mana ini panjar hilang ya. Nah, ini makan uang haram. Karena nggak mau ngaji itu tadi. Jadi panjar-panjar itu kan enggak ada ininya. Jangan pernah dibuat apabila saya mundur tidak jadi membeli, maka uang panjar milik saya. La ilaha illallah. Buat perjanjian haram. Kembalikan uang itu. Nih Pak, kan nggak jadi beli. Uang panjar, balik. Silakan, masih ada, cukup, masih ada waktu. Mana, yang mana? Nah, di belakang-belakang tuh nunjuk juga, yang mana nih? Ya. Ada yang silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau misalkan ini transaksi jual beli itu perusahaan, jadi perusahaan itu mempekerjakan satu pekerjaan ke mana, dan terus di situ ada kesepakatan salah satunya jika dia telah bekerja akan menggunakan pengembang. Itu bagaimana hukumnya? Ulang lagi Pak, mic-nya agak dijauhkan. Ya. Jadi kalau misalnya di dalam kesepakatan itu, misalnya sudah dijawab dulu. Nah, setelah pembayaran itu ada pengenaan salah satunya akan dikenakan pengembang terhadap pembayaran misalnya ini. Seharusnya dia bayar 1 minggu, ternyata mundur sampai 3 atau 4 minggu. Nah, terus si pemberi kerjanya itu bersedia untuk menambahkan nilai yang dibayarkan itu. Oh, riba lah. Tidak boleh. Kan dia sanggupi bayar seminggu. Ternyata lewat jadi 2 minggu. Akhirnya pembeli tadi menaikkan harga. Bukan, ini kan. Misalnya si penjual jasanya, terus mengiyakan ke si pembelinya. Kalau misalnya ini akan saya tambahkan gitu, seperti itu. Kalau lewat dari waktu maka harganya bertambah. Iya, jadi misalkan dia yang dijualnya 2, nah terus itu telah bayar, kita tambahkan jadi 4 atau 3 gitu kan. Ada nilai tambah di situ. Telah bayar gitu. Oh, telat bayar didenda. Iya. Yang tidak boleh lah, tidak boleh. Maka salah satu penerapan bank-bank yang mau mulai mengarah ke arah syariah, dia tidak ada denda, walaupun telat. Diingatkan saja, tidak ada denda. Walaupun dia sudah sepakat. Sama-sama sepakat, iya, sama-sama suka, nggak boleh. Orang zina itu kan sama-sama suka dia, tapi tetap nggak boleh. Iya Pak ya, kan sepakat antara pembeli penjual. Karena itu ada pihak yang dirugikan, maka tidak boleh. Sama-sama orang berbuat zina kan, sama-sama suka, karena dua-duanya rugi dunia akhirat, maka tidak boleh. Walaupun dua-duanya sama-sama suka. Seperti itu. Senang sama senang menaikkan tadi, ya tidak boleh. Karena pasti ada pihak yang dirugikan. Ya. Habis waktunya. Bulan depan lagi ini banyak yang nunjuk-nunjuk. Memang jual beli ini kena dalam kehidupan kita ya. Insyaallah kita akan mulai sedikit-sedikit mengarah ke arah Islam ya. Penjual-penjual ini tolong tip ini cara Yahudi Nasrani. Sebab man tasyabbaha biqaumin bahwa minum yang nyerupai kelompok, maka dia akan kelompokkan kelompok tersebut. Nah, tip X saja walaupun sudah cetak banyak aku nota-nota kupon, suruh anak kita nip X ya. Bisa ngomong, nih kok nggak ada Pak, komplain boleh kita terima titik-titik hari. Nah di nota boleh, komplain barang, komplain tahu, komplain titik-titik hari, sesuaikanlah jarak dia. Kota Bumi buat 10 hari, ya kan? Apalagi dia bawa mobil atau nyewa,
atau dekat sekitar Bandar Lampung 3 hari. Seperti itu. Selagi barang itu bagus, kembalikan utuh, insyaallah ya. Begitu juga panjar-panjar, kalau tidak jadi kembalikanlah haknya. Ini Islam mengatur supaya tidak ada kerugian. Insyaallah dagang kita akan menghantar kita di depan surga nanti. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, semakin belajar ya Allah, semakin kami tahu bahwa banyak amal ibadah kami belum sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah. Untuk itu ya Allah, begitu luas ilmu Engkau. Untuk itu kami senantiasa memohon kepadamu, bimbing kami, tuntun kami Allah dari segi iman, ibadah, muamalah, muasyarah, akhlak. Tanpa bimbingan Engkau, tuntunan Engkau, tentu kami akan melenceng dari jalan yang lurus. Karena kami ingin tetap di jalan yang lurus, di jalan yang akan mencapai rahmat, ampunan dan ridhamu. Untuk itu ya Allah ya Rahman ya Rahim, maafkan kekhilapan kami, terutama dari segi muamalah jual beli. Mudah-mudahan ya Allah dengan belajar ini Kau akan mulai menuntun kami untuk mengamalkan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Untuk itu ya Allah kami mohon padamu, berkahi umur kami, berkahilah rezeki kami, kesehatan kami, harta benda kami, anak cucu keturunan kami dan waktu kami. Ya Allah, karena masih banyak amal ibadah yang perlu kami perbaiki. Ya Rahman ya Rahim, ampunkanlah dosa kami, dosa kaum muslimin muslimat, diampuni pula dosa kedua orang tua kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, apabila Kau akan panggil kami nanti, panggillah kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, yang punya masalah selesaikan masalahnya, yang punya masalah hal rezeki berkahi rezekinya, yang punya masalah utang mudahkan untuk melunasi utangnya. Siapa saja kami atau keluarga kami yang sakit, sembuhkan dengan kudrat Engkau ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, perkenankan doa kami. Allahumma ahsina akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Baraka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.